Perkenalkan, nama saya Ranisa Pasyabiru Ginting. Pada kali ini saya akan membahas tentang digital storage atau penyimpanan digital. Yang pertama adalah pengertian dasar dari penyimpanan atau storage. Nah, storage adalah tempat di mana data disimpan dan dikelola dalam sebuah sistem komputer sebagai komponen penting dalam teknologi informasi, di mana digunakan sebagai penyimpanan yang memungkinkan pengguna menyimpan, mengakses, dan memanipulasi data sesuai kebutuhan mereka. Dalam era digital saat ini, peran penyimpanan menjadi semakin penting dalam memastikan kelancaran operasional serta keamanan data. Nah, contohnya itu seperti hard disk, SSD, kartu memori, flash drive, cakram optik, NAS, dan lain-lain. Nah, ada perbedaan antara memori, RAM, dengan storage. Storage ini non-volatile atau ini data tetap ada saat data mati. Yang kedua, memori. Dia itu volatile, data hilang saat daya mati. Ilustrasinya ini seperti saat komputer mati, data di RAM hilang tetapi data di hard disk tetap tersimpan. Nah, kita masuk yang kedua, kapasitas penyimpanan dan waktu akses. Nah, kapasitas penyimpanan itu bisa dimulai dari bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte. Nah, contoh kapasitas pada media penyimpanan itu ada seperti HDD atau SSD, itu mulai dari 128 GB sampai beberapa terabyte. Flash disk 4 GB sampai 8 GB, 16 GB, 32 GB. Ada kartu memori atau micro SD, itu ada 16 GB, 32 GB, dan ada CD atau DVD itu sekitar 700 MB. Sedangkan DVD itu sampai 4,7 GB. Nah, ada cloud storage. Ini adalah kapasitas mengikuti paket, misalnya 5 GB, 100 GB, 1 TB. Ini adalah hard disk. Hard disk adalah istilah umum untuk perangkat penyimpanan yang mencakup HDD dan SSD. Ini dapat dipasang internal di dalam perangkat atau eksternal terhubung via kabel. Nah, hard disk ini menyimpan data di piringan magnetik yang berputar. Kapasitasnya ditentukan oleh jumlah piringan, kepadatan penyimpanan data pada piringan. Cara kerjanya itu sebagai media baca tulis. Melalui proses formatting, piringan dibagi menjadi track, jalur melintar konsentris, dan sektor bagian kecil berbentuk baji pada setiap track. Solid state drive atau bisa disebut sebagai SSD. Ini adalah penyimpanan flash memori dengan prosesor internal tanpa bagian bergerak. Nah, keunggulan dari SSD versus HDD. Kalau SSD itu sendiri kecepatannya sangat tinggi, sedangkan HDD ini kapasitasnya itu besar. SSD hemat daya, HDD harganya lebih murah. Sedangkan SSD lebih tahan banting, HDD menggunakan piringan, sedangkan SSD menggunakan chip memori. Selanjutnya kita masuk ke penyimpanan flash memory, di mana kartu memori atau memory card. Perangkat penyimpanan flash yang dapat dilepas, dia itu berukuran kecil. Dia dimasukkan ke slot khusus di komputer. Contohnya SDHC, SDXC, microSD, dan CF. Yang kedua ada USB flash drive. Ini adalah perangkat penyimpanan flash yang dihubungkan melalui port USB. Ini disebut sebagai thumb drive atau flash disk. Cloud storage atau penyimpanan awan. Nah, apa sih cloud storage atau penyimpanan awan ini? Ini adalah layanan internet yang menyediakan ruangan penyimpanan data bagi pengguna komputer atau perangkat mobile untuk kebutuhan pribadi maupun bisnis. Flash drive ini berfungsi sebagai akses file dari perangkat manapun dengan internet, di mana penyimpanannya file besar seperti audio, video, grafis secara instan. Itu juga memudahkan untuk berbagai file tanpa email lampiran dan backup otomatis dan terpusat. Selanjutnya kita masuk ke kecerdasan buatan atau inovasi bisnis. Ini berfungsi untuk memahami kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin, di mana kecerdasan buatan adalah kemampuan sistem komputer untuk meniru fungsi kognitif manusia seperti pembelajaran dan pemecahan masalah. Yang selanjutnya, menguasai media sosial untuk bisnis. Yang pertama, strategi yang harus kita pelajari itu seperti strategi media sosial untuk bisnis, media sosial dan umpan balik pelanggan, kurasi konten yang menarik. Kita masuk ke optical disc atau cakram optik. Cakram optik adalah salah satu jenis media penyimpanan yang terdiri dari cakram optik. Cakram optik merupakan salah satu jenis media penyimpanan yang terdiri dari cakram optik. Nah,
Ada jenis-jenisnya yang banyak digunakan pada optik, yaitu CDS atau compact disc, DVD, cakram serbaguna digital atau RRA, terkadang cakram video digital, dan yang terakhir ada cakram Blu-ray. Selanjutnya kita masuk ke enterprise storage atau penyimpanan perusahaan. Ini adalah perangkat keras perusahaan yang memungkinkan organisasi besar mengelola dan menyimpan data serta informasi menggunakan intensif efisiensi maksimal dan ketersediaan maksimal. Penyimpanan perusahaan seringkali menggunakan teknologi fiber channel atau FC sebagai antarmuka yang menghubungkan perangkat ke jaringan. Nah, ada RAID mirroring, RAID stripping, NAS, SAN, dan magnetic tape. Ada selanjutnya jenis penyimpanan lainnya. Ada kartu strip magneti, adalah kartu kredit, kartu hiburan, kartu bank, atau kartu serupa lainnya dengan strip yang berisi informasi identitas Anda dan kartu tersebut. Contohnya itu ada kartu garis magnetik, kartu cerdas, tag RFID, dan chip dan tag NFC. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih.